Hello guys, welcome to my YouTube channel. Oke, sesuai janji aku bakal buat teori tentang Winx Club yang intinya dimana para penyihir dan para peri itu berada di Alfea, di sekolah yang sama. Sebelumnya aku mohon maaf ya tentang video pembahasan tentang Winx Club itu tuh ternyata tayangnya bukan di bulan yang aku maksud itu, melainkan di bulan Oktober yang akan datang, tapi aku belum pasti ini benar apa enggak ya. Dan oke, langsung ke intinya aja, dan mungkin aku bakal sedikit ngasih potongan-potongan adegan yang dimana bakalan tayang. Dan sebelum aku membuat video ini, aku tuh lihat di TikTok sebelumnya dan cuma iseng-iseng doang sih lihat tentang perkembangan Winx Club Reboot yang akan tayang ini. Dan ternyata setelah aku scroll terus, dan tiba-tiba ada yang mengupload versi fullnya, bahkan kayaknya udah sampai episode 13 loh. Ini kayak aku excited banget nggak gitu loh. Aku excited banget loh. Kayak aku mikirnya ini fanmade atau bukan sih? Tapi setelah aku pikir kayaknya tuh beneran real ya, no fake. Oke, lanjut aja ya. Dan intinya adalah, inti dari video ini maksudnya itu tuh adalah pembahasan tentang mengapa para peri ini malah join ke Alfea. Padahal kan Alfea kan dulunya khusus untuk sekolah peri, tapi sekarang ini adalah khusus peri dan penyihir, yang dimana mereka tuh berada di sekolah yang sama gitu. BTW mohon maaf ya kalau agak berisik, soalnya ini lagi hujan yang agak panjang sih, cuman beberapa hari doang selama ini, yang biasanya kan panas tapi sekarang hujan lagi. Jadi oke, kita lanjut ya. Dan juga alasan kenapa para penyihir itu tuh join ke Alfea. Ini dibuktikan bahwa di scene dimana belum baru aja join ke Alfea dan tiba-tiba ada tricks di situ. Dan aku tuh cepat kaget loh lihat scene dimana tricks ini nih ternyata join juga di Alfea, dan ternyata itu sekolah bukan hanya untuk peri, melainkan untuk penyihir juga. Dan kenapa sih mereka join juga ke Alfea? Itu karena sekolah mereka yaitu Cloud Tower itu tuh menara awan itu tuh kayak udah terbengkalai gitu, dimana sebelum belum bisa berubah menjadi peri, dan itu mereka kan menjelajahi di Cloud Tower itu tuh. Dan adegannya dimana mereka tuh lagi mengerti sesuatu, dan mungkin aja sebelum Cloud Tower itu jadi terbengkalai, sebelumnya itu tuh adalah sebuah peperangan yang memungkinkan mereka untuk menghancurkan Cloud Tower, yang aku nggak tahu sih siapa yang menghancurkannya, tapi bisa aja ada peperangan yang terjadi pada Cloud Tower sehingga para penyihir itu tuh join ke Alfea karena Alfea lebih selamat mungkin kayaknya. Jadinya siapa namanya itu pas sekolahnya aku lupa ya. Bu Griffin sama Bu kepala sekolah Faragonda itu mungkin bekerja sama untuk menjalankan sekolah dalam satu sekolah, maksudnya menjalankan satu sekolah dengan 2 orang. Jadinya bekerja sama antara penyihir dan peri itu tuh disatukan aja di sekolah Alfea gitu, biar mereka makin selamat. Mungkin aja Kotor masih dari inceran oleh para penjahat yang mungkin akan datang ya. Dan itulah mengapa para penyihir itu join ke Alfea. Selamat, tinggal lanjut. Dan aku sekarang mau bahas tentang detail-detail kecil alias spoilernya ya kayaknya ya, yang bakal aku bahas di video ini juga, biar durasinya juga semakin panjang ya kan. Oke, aku mau ngasih tahu kalian kalau ada 2 versi Bloom ya. Yang pertama cahaya, yang kedua adalah kegelapan. Dan ini aku sempet kayak kaget gitu loh pas lihat ada Dark Bloom lagi.
Dan dimana ada perubahannya juga, yang biasanya kan bisa ada selama tuh kayak cuman baju sama matanya doang, sama rambut cuman kayak ditambahin jikrak-jikrak gitu nggak sih, jikrak-jikrak. Nah sekarang rambutnya diwarnai biru doang, sama eyeshadownya itu di lebih ke gelap gitu loh. Dan juga bajunya yang biasanya cuman setengah doang tambah jaket doang. Dan ada perubahannya juga yang mungkin lagu juga berbeda dari yang versi baiknya. Dan aku kira itu tuh si Bloom-nya itu tuh cuman apa ya, perubahannya tuh berbeda gitu, matanya sama aja, cuman lebih ke dark, dan apinya si Bloom itu lebih ke merah-merahan ya, udah kayak api apa ya pokoknya itu ya. Yang biasa api normalnya itu kan versi ya kayak api yang pada umumnya gitu, warna kuning keorenan gitu, tapi versi darknya tuh warna merah menyala. Gak cuma ada dark bloom tapi juga ada light bloom, yang dimana versi cahayanya kayak versi Charmix atau Enchantix gitu loh. Kalian nanti bisa lihat ya di sini. Oke lanjut, dan aku mau bahas lagi tentang ternyata Bloom punya kembaran ya. Soalnya di seriesnya cuma Daphne sama Bloom doang, tapi ternyata ada lagi, yaitu versi Light Bloom, yang aku tuh sempat kaget gitu loh. Kok bisa ada Light Bloom padahal udah ada versi baiknya, ditambah lagi versi cahaya yang terang mentari yang itu tuh cahayanya kayak wow gitu. Dan bukan cuma itu, ada juga Dark Sky. Ini sepasang kekasih punya darknya juga ya, tapi si Dark Sky ini kayak agak alay gitu nggak loh, alay banget gitu loh. Dan aku juga mau ngasih tahu bahwa Bloom ini punya kembaran kan, aku tadi udah bilang kayaknya ya. Aku sempat kaget lah kan, di seriesnya kan cuma ada Daphne sama Bloom, kenapa ada kembarannya lagi yaitu si Damian. Kok bisa gitu ada kembaran Bloom tapi versi cowoknya, jadi kayak kembaran tak seiras mungkin ya namanya jadinya, aku lupa. Dan aku mau tahu perubahan, maksudnya perbandingan antara series yang lama sama yang baru. Oke, dimulai dari adegan dimana Stella harus menyerang monster untuk menyelamatkan Bumi. Dan di series kan cuma ada Stella doang, tapi sekarang sama Flora ya, berdua, 2 lawan 1. Dan aku sangat kecewa karena kenapa Kiko yang duluan jadi kelinci beneran kan jadi boneka, ya Allah, jadi boneka dong. Kayak aku tuh kayak kangen aja sama Kiko walaupun dia cuman binatang doang, tapi itu kayak berarti banget sih. Apalagi sekarang kayaknya belum udah melupakan itu, jadi itu kayak kenang-kenangan aja gitu loh. Sampai sekarang bukan cuma jadi boneka, sekarang jadi sampul buku diarinya gitu loh. Dan menurutku semua perubahan mini club yang baru ini lumayan bagus sih. Grafiknya juga kayak 3 dimensi banget gitu loh, hampir kayak kekuatan Serenity sama Mythix ya kan. Mickey 3 dimensi animasinya itu, tapi sekarang full 3 dimensi loh, dari awal sampai akhir. Dan lebih mengkagetnya lagi Diaspro yang karakter yang aku benci, maksudku ya agak sedikit lah, tapi lumayan. Rambutnya mbak, hey, rambut anda kenapa sampai kayak gitu, ha? Itu kayak apa, sok cantik gak sih? Sampai dalam hati aku ngomong, lah ini amit-amit banget woi. Diaspro rambut anda, hey mbak, Diaspro rambutmu kenapa begitu ya? Ya Allah, aku kayak sempat kaget gitu, rambutnya aja kayak sok mewah, sok cantik gitu. Oke lanjut, dan aku mau bahas tentang
pacar-pacarnya si Wings ya. Dan dimana aku memang sedih kenapa tidak ada lagi Nabu atau sekarang pacar baru yang Aisyah yang aku lupa namanya. Dan juga pacarnya Flora yaitu Helia, kenapa tidak ada? Woi, tolonglah adain lagi mereka biar lagi lebih so sweet aja nggak sih. Dan aku lebih kaget sama pacarnya Stella yang ini, yang aku juga lupa namanya siapa ya. Itu melantik banget ya matanya. Dan sekarang spesialis juga ada perubahan ya, yang dimana dulunya kan cuma khusus cowok-cowok aja, sekarang udah ada cewek-cewek ya juga. Astaga, jadi makin OP ya sekarang ya. Sekarang karena ada cewek-ceweknya juga di spesialis yang mungkin hanya memiliki bakat alami, bukan bakat sihir-sihiran gitu. Dan mungkin ada adegan dimana IC curhat sama Bloom dan kayaknya itu memanipulasi Bloom supaya jadi jahat. Dan kayaknya juga awal mula dari Bloom sebelum dia menjadi jahat alias Dark Bloom ini. Dan kayak aku tuh juga kayak apa ya, baru pertama kali loh ini IC curhat sama Bloom. Biasanya kan cuman berantem mulu, dimana-mana berantem. Tapi kali ini berbeda ya. Akhirnya IC buka suara, buka hati dan pikiran, dan akhirnya jadi curhat sama si Bloom. Oh bagus ya IC ya. Tapi sama aja ya, villain tetap aja ntar ujungnya baku hantam, berantem lagi, by one lagi yang ada ya. Dan juga aku sempet ngira Death itu udah gak ditayang lagi, rupanya tetap ada ya untuk nolongin Bloom dan memberitahu kebenarannya bahwa Bloom itu tuh sebenarnya anak angkat doang ya, kayak anak pungut gitu. Dan kebenarannya lebih ke shock gitu loh, shock banget. Aku shock banget loh kalau pas Death ngomong kalau Bloom itu tuh punya kembaran yang namanya Damian, yang sekarang kayaknya di Denaran puput juga sama orang yang satu ini nih. Dan itu kan bukan bapak aslinya. Sebenarnya bapaknya kan di seriesnya mungkin sama ya sama yang sekarang, yaitu diubah jadi batu, bukan maling kundang, bukan. Karena 3 nenek moyang penyihir ini yang membuat bapak sama emaknya Bloom ini nih udah jadi batu, tapi jiwanya masih ada ya, masih ada di dalamnya. Dan mungkin aja bakal diliatin juga gimana sih orang tua aslinya Bloom ini, mungkin kayak di remake ulang tapi versi yang lebih baik lagi gitu. Intinya adalah film Winx Club Reboot ini adalah remake ulang dari season 1 yang diubah-ubah sedikit adegan-adegannya, yang dimana dulu monster yang pertama kali dikalahkan oleh Stella adalah yang botak, sekarang berambut. Itu beda banget ya, dan mungkin aja bakal tobat juga, dan mungkin juga bakal join Althea ya kayak di series yang kan. Dan fakta mengejutkannya lagi bahwa Darcy suka sama Riven, padahal kan Riven kan lebih milih Musa daripada Darcy ya. Itu aku kayak apa ya, excited banget tapi agak sedikit bercampur dengan kayak kasihan ke Musa ya karena ya pacarnya direbut sama Darcy. Itu membuat aku kayak pikirku kayak tercampur aduk gitu loh, ngerti gak sih? Oke, sekian video dari aku. Kalau ada kekurangan mohon maaf, dan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan bisa nyampein juga teori-teori kalian sendiri di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, see you next time.